Bismillahirrahmanirrahim. Uzkur ilinga sira Muhammad idz qala ing dalem nalikane dawuh sapa Allah Gusti Allah. Ya Isa ila akhiri ing dawuh ya Isa ila akhiri. Ya Isa he ya Isa inni stune ingsun iku mutawafika zat kang mundut ing sira. Kau bituka tegese zat kang mundut ing sira wa rafi'u kalan zat kang eh, ngangkat ing sira ilaya maring ingsun minat dunya saking dunya min ghairi mautin saking tanpa mati. Wa mutahhiruka lan zat kang nyucikake ing sira mubaiduka tegese zat kang ngatuhake sira minal ladina saking wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina wa ja'ilu lan zat kang dadekake alladina ing wong akeh ittaba'uka kang padha anut sapa alladina ing sira sodaku tegese padha benerake sapa alladina binubuwatika kelawan kenabian sira bayane minal muslimina saking pira-pira wong Islam wan Nasara lan pira-pira wong Nasrani. Fauqal ladina ing sandure wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina. Bika kelawan sira. Wa hum mutabal ladina kafaru wal yahudu kaum Yahudi. Ya'alunahum hale ngungkuli sapa ladina tabauka ing alladina kafaru bil hujjati kelawan hujjah wasaifi lan pedang. Ila yaumil kiamati hingga dina kiamat. Summa ilaya mongko keri-keri iku temuju marang ingsun marjiukum utawi bali ira kabeh fa ahkumu mongko ngukumi ingsun bainakum ing dalem antarané ira kabeh fima ing dalem barang kuntum kang ana sira kabeh fihi ing dalem ma iku takhtalifuna padha sulaya sira kabeh bayane min amri dini saking perkara agama. Fa ammal ladina mongko anapun utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina. Fa wa'dzibuhum mongko iku bakal nyekso ingsun ing alladzina kafaru azaban kelawan siksa syadidan kang banget fit dunya ing dalem dunya. Bil qatil kelawan den pateni wasabi lan diboyong wal jizyati lan ditetepi pajak. Wal akhirati lan ing dalem akhirah binari kelawan neraka. Wa ma lahum lan ora ana iku tetep kedue alladzina kafaru min nasirin utawi wong kang nulungi mani aina tegese wong kang padha nyegah minhu saking adab. Wa maladina lan anapun utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha amal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal solih fayuwafihi mongko iku bakal nuhoni sapa Allah ing alladzina biliyai diwaca kelawan ya wan nuni lan nun ujurahum ing pira-pira ganjarane alladzina amanu wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah adzalimina ing wong-wong kang padha zalim kabeh ayu aqibuhum tegese bakal nyiksa sapa Allah ing adzalimin ruya den ceritake apa annallaha ta'ala astune Allah ta'ala iku arsala ngutus sapa Allah ilaihi maring Nabi Isa sahabatan ing mendung farafa'athu mongko ngangkat apa mendung ing Nabi Isa fata'alaqat mongko gandoli bi kelawan Nabi Isa sapa umuhu ibune Nabi Isa wa bakat lanange sapa umuh faqala mongko dawuh sapa Nabi Isa laha maring umuh innal qiyamata ing tau innal qiyamata stune kiamat iku tajma'una bakal ngumpulake apa kiamat ing kita wakan lan ono apa dalika mengkono-mengkono oleh diangkat iku Lailatul Qadri ing dalem Lailatul Qadar di Baitul Maqdis kelawan ono ing Baitul Maqdis walahu lan iku tetep kedue Nabi Isa salah sunu tawi umur 3 wa salah sunalan 30 apane sanatan taune wa asyad lan gesang sapa umuhu ibune Nabi Isa batau ing dalem sause diangkate Nabi Isa sita sinina ing dalem 6 tahun. Warawa lan ngriwayatake sapa Asy-Syaikhoni Imam Bukhari lan Muslim. Haditsa ing hadis annahu yang zilu ila akhiri. Annahu setuhune Nabi Isa iku yang zilu bakal temurun sapa Nabi Isa. Qurbas saati ing dalem mangsa parke dina kiamat. Wayah kumulan ngukumi sapa Nabi Isa bi syariati nabina kelawan syariate nabi kita. Wayak tulan mateni sapa Nabi Isa ad-dajjal ing dajjal wal khinzira lan celeng wayu kasiru lan mecah-mecah sapa Nabi Isa as-shaliba ing salib wayadau lan ngilangi sapa Nabi Isa al-jizyata ing pajak
Wa fi hadithi Muslim lan iku tetep ing dalam hadis Imam Muslim annahu tawi setuhun Nabi Isa iku yang kutu bakal meneng sapa Nabi Isa sab'a sinina ing dalem 7 tahun. Wa fi hadis lan iku tetep ing dalem hadis inda Abi Dawud ing dalem ngersani Abu Dawud at-Toyalisi kang bangsa Toyalis arba'ina sanatan utawi dawa arba'ina sanatan arba'ina 48 sanatan taune wa yutawaffalan sedo sapa Nabi Isa wa yusolati salati alaihi ngatasi Nabi Isa payah lamilu mongko member-member apa andal murata setuhune kang dikarepake iku majmu lubthihi kumpule menenge Nabi Isa fil ardi ing dalam bumi qabla rafi ing dalam sadurunge diunggahake wa ba'dahu lan sakwise diunggahake. Dzalika utawi mengkono-mengkono al-madhkuru kang den tutur bayani min amri Isa saking perkara Nabi Isa iku natluhu macake ingsun ing madhkur nakusu tegese nyeritake ingsun ing madhkur alaika ing atase sira ya Muhammad Muhammad minal ayati hal tetep saking pira-pira ayat halun utawi lafat minal ayat iku dadi hal minal hai saking hak fi natluhu kang tetep ing dalem lafat natluhu wa amiluhu utawi amil hal iku ma barang fi dzalika kang tetep ing dalem lafat dzalika bayani min makna isyarati saking makna isyarah wa dzikri lan pitutur al hakimi kang wicaksana al mukami tegese kang dikukuhake ayat Qur'an tegese Al Qur'an wallahu alam bisawab. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat-ayat sebelumnya telah diterangkan bagaimana Nabi Isa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Ternyata Nabi Isa mendapatkan penolakan dari kaum Bani Israel. Bahkan kaum Bani Israel hendak mengadakan tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dari tipu daya tersebut. Maka dalam surat Ali Imran ayat ke-55 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara Allah menyelamatkan Nabi Isa dari tipu daya orang-orang kafir Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Pada ayat ini terdapat berita gembira kepada Nabi Isa bahwa beliau tidak akan menjadi korban dari tipu daya kaum Bani Israel, melainkan akan diselamatkan dengan diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Pemirsa, pada lafaz mutawaffika pada ayat ini sebenarnya memiliki makna mewafatkan. Maka jika dipahami sekilas secara tekstual, ayat ini akan memiliki makna bahwa Nabi Isa akan diangkat ke langit dalam keadaan wafat. Namun jika dimaknai seperti itu, maka akan bertentangan dengan hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi Isa masih hidup dan akan turun kembali ke bumi untuk melawan Dajjal di akhir zaman. Maka dalam menanggapi hal ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa makna dari mutawaffika di sini adalah tidur, karena tidur adalah saudaranya mati. Buktinya doa bangun tidur itu lafaz yang menunjukkan makna tidur memakai lafaz mati. Lafaz doa bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan, artinya yang membangunkan kami setelah Ia mematikan atau menidurkan kami. Dan kepadanya lah kebangkitan hari kiamat. Sehingga menurut pendapat ini, ayat ini bermakna Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan tidur. Sehingga maknanya menjadi, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Ulama yang lain berpendapat bahwa dalam ayat ini menggunakan huruf athof atau kata sambung wawu, yang mana faidah dari huruf athof wawu adalah li mutlaqil jam'i. Artinya peristiwa yang diceritakan tidak harus berurutan. Jadi dalam ayat ini terdapat takdim wa ta'khir, artinya mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan. Sehingga menurut pendapat ini, makna dari ayat ini adalah
Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku dan mewafatkanmu nanti, yakni di akhir zaman setelah turun dari langit dan mengalahkan Dajjal. Ulama yang lainnya mengatakan bahwa lafaz mutawafika itu makna dasarnya adalah mengambil sesuatu secara keseluruhan, kemudian digunakan untuk menjadi makna mematikan. Jadi makna mutawafika adalah qabituka, yang artinya menggenggammu atau mengambilmu. Sehingga menurut pendapat ini, makna dari ayat ini adalah, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Pendapat inilah yang dipakai dalam tafsir Jalalain ini. Ulama yang lainnya mengatakan bahwa makna mutawafika ini memang mewafatkan. Akan tetapi yang dimaksud adalah Allah akan menyampaikan Nabi Isa pada akhir ajalnya. Artinya Allah sendirilah yang akan mewafatkan Nabi Isa tanpa campur tangan manusia. Sehingga ini adalah kabar gembira kepada Nabi Isa bahwa Nabi Isa tidak akan mati terbunuh. Akan tetapi Nabi Isa akan diselamatkan dengan diangkat ke langit dan nanti akan turun di akhir zaman, dan Allah sendirilah nanti yang akan mewafatkan Nabi Isa tanpa campur tangan manusia. Artinya tidak akan mati karena dibunuh. Ulama yang lain mengatakan bahwa memang Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan sudah meninggal dunia. Namun pendapat ini banyak ditolak oleh para ulama karena menyelisih hadis yang sahih. Imam Al-Qurtubi berkata, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit tidak dalam keadaan mati dan tidak pula dalam keadaan tidur, melainkan dalam keadaan hidup. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari dan pendapat yang benar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pemirsa, selanjutnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Yang dimaksud dengan menyucikan di sini adalah menjauhkan atau menyelamatkan bisa dari makar orang-orang kafir. Wa ja'alul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikutimu di sini adalah orang-orang yang mencintai dan mengikuti Nabi Isa. Jadi maksudnya adalah orang Islam dan orang Nasrani. Sedangkan yang dimaksud dengan orang kafir di sini adalah orang Yahudi. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang Islam dan orang-orang Nasrani selalu berada di atas orang Yahudi sampai hari kiamat. Yang dimaksud dengan berada di atas di sini adalah keunggulan di bidang hujjah dan kekuatan. Orang-orang Nasrani akan selalu berada di atas orang-orang Yahudi dalam kekuatan dan kekuasaan. Sedangkan orang-orang Islam berada di atas kaum Yahudi dalam hujjah, keagamaan, dan kekuatan. Ketika video ini dibuat, orang-orang Yahudi telah berhasil membuat sebuah negara bernama negara Israel yang didapat dari hasil menjajah dan merampas tanah rakyat negara Palestina. Mereka terlihat memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan hebat. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan kaum muslimin yang tersebar di seluruh dunia, maka kekuatan kaum muslimin jelas jauh lebih besar daripada kekuatan bangsa Israel. Terlebih lagi saat ini bangsa Israel sedang berperang dengan Hamas yang merupakan sebuah organisasi militer di Palestina. Jadi negara melawan sebuah organisasi. Ya, harusnya ini bukan lawan yang seimbang sebenarnya ya. Tapi itu pun sampai sekarang Israel belum berhasil mengalahkan Hamas, padahal dia sudah dibantu dengan negara superpower, yaitu negara adidaya, negara Amerika. Kenyataannya sampai sekarang mereka belum bisa mengalahkan Hamas, padahal Hamas itu hanya sebagian kecil dari kekuatan kaum muslimin di seluruh dunia. Kelemahan kaum muslimin saat ini adalah kaum muslimin tidak bisa bersatu karena kaum muslimin tersebar di berbagai wilayah dengan kebijakan negara masing-masing yang berbeda-beda. Sementara untuk orang Nasrani, bisa kita lihat sendiri bagaimana di setiap negara yang di sana ada orang Yahudi dan orang Nasraninya, pasti orang Nasrani lebih unggul dan lebih kuat di bidang kekuatan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku akan memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu perselisihkan. Maksudnya hal-hal yang diperselisihkan menyangkut agama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina kafaru fawadibuhum
'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Azab di dunia bagi orang-orang kafir dari bangsa Yahudi adalah dengan diperangi, ditawan, dan membayar upeti. Sejarah telah mencatat dari masa ke masa bangsa Yahudi selalu dalam kesusahan. Mereka diperangi, ditawan, kalaupun mereka bisa hidup di suatu daerah, maka mereka harus membayar upeti. Bahkan di zaman sekarang, ketika mereka telah berhasil membuat sebuah negara bernama negara Israel, namun mereka tetap tidak bisa hidup tenang. Mereka harus menghadapi peperangan demi peperangan, sehingga mereka tidak akan pernah bisa hidup dengan damai. Adapun siksa di akhirat adalah mereka akan diazab dengan siksa yang pedih. Wa ma lahum min nasyirin, dan tidaklah mereka memperoleh penolong. Artinya penolong yang mampu menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Wa amal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya. Maksud dari Allah tidak menyukai orang yang aniaya adalah Allah akan menyiksa mereka. Pemirsa, selanjutnya dalam tafsir Jalalain ini dikisahkan bahwa Allah SWT mengirim kepada Nabi Isa satu lapis awan yang membawanya naik ke langit. Ibunya bergantung kepada awan tersebut dan menangis. Maka Nabi Isa berkata, hari kiamat akan mempertemukan kita kembali. Waktu itu adalah malam Lailatul Qadar dan terjadinya di Baitul Maqdis dalam usia Nabi Isa yang ke-33 tahun. Sepeninggal Nabi Isa, ibunya masih hidup selama 6 tahun. Pemirsa yang dihormati Allah, kisah yang diceritakan dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan di dalam tafsir Shawi bahwa kejadiannya bukan ketika Nabi Isa diangkat pertama kali ke langit, ketika dikepung dalam suatu rumah saat akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, bukan saat itu. Karena kalau saat itu tidak ada orang yang tahu, bahkan murid-muridnya pun tidak tahu. Melainkan kejadian ini adalah kejadian beberapa hari setelahnya. Penjelasan lengkapnya di dalam tafsir Shawi seperti ini. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit selama 7 hari, Allah SWT berfirman kepada Nabi Isa, turunlah kepada Maryam karena tidak ada yang menangis atas kepergianmu seperti Maryam, dan tidak ada yang merasa sedih seperti Maryam. Kemudian kumpulkanlah para hawari. Hawari ini adalah pengikut dan murid serta Nabi Isa. Dan sebarlah mereka di bumi sebagai penyuruh kepada Allah. Maka Allah pun menurunkan Nabi Isa dan para hawari berkumpul. Maka tiba-tiba para hawari berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan tempat yang ditunjuk oleh Nabi Isa. Setelah selesai, Nabi Isa kembali ke langit dan menaiki awan, dan terjadilah kisah yang diceritakan dalam tafsir Jalalain di atas. Pemirsa, perlu diketahui bahwa kisah di atas adalah kisah Israiliyat, yaitu kisah yang sumbernya dari orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Sikap kita terhadap kisah Israiliyat adalah tidak mengingkarinya jika tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun juga tidak boleh terlalu meyakininya atau mengimaninya. Cukup tahu saja sebagai tambahan pengetahuan kita. Jadi selama kisahnya tidak bertentangan dengan syariat, ya bolehlah bagi kita untuk sekedar mengetahuinya sebagai tambahan pengetahuan. Selanjutnya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa nanti Nabi Isa akan turun ketika menjelang hari kiamat dan akan melaksanakan hukum menurut syariat Nabi kita. Nabi Isa akan memusnahkan Dajjal dan babi, serta akan menghancurkan tiang salib dan menghapuskan upeti. Artinya sudah tidak boleh ada orang yang kafir, karena dalam syariat Islam upeti itu hanya wajib bagi orang kafir yang tinggal di daerah kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin tidak ditarik upeti, melainkan ditarik zakat. Jadi Nabi Isa nanti hanya memberi pilihan masuk Islam atau mati. Nanti Nabi Isa akan turun di menara Bani Umayyah di Damaskus ketika Dajjal sudah sangat menyusahkan Imam Mahdi dan seluruh umat muslim. Maka seluruh kaum muslimin pergi ke Damaskus. Nabi Isa turun ketika tiba waktu sholat, maka Imam Mahdi mundur mempersilahkan Nabi Isa jadi imam.
Nabi Isa menolak dan memerintahkan Imam Mahdi untuk maju menjadi imam. Setelah selesai sholat, mereka mencari Dajjal yang berada di suatu negeri. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia meleleh seperti garam dalam air. Setelah itu, keadilan dan kebaikan akan muncul di bumi. Selanjutnya, menurut hadis Muslim, lamanya Nabi Isa kembali ke bumi itu ialah 7 tahun. Sedangkan menurut hadis Abu Dawud atau Yalisi, Nabi Isa tinggal selama 40 tahun, lalu ia wafat dan disolatkan. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan hadis Abu Dawud ialah keseluruhan lamanya Nabi Isa tinggal di bumi, baik sebelum maupun sesudah diangkat. Setelah Nabi Isa wafat, umat Islam akan melakukan sholat jenazah atas Nabi Isa dan menguburkannya di tempat yang mulia, yakni di area pemakaman Nabi Muhammad SAW. Nanti pada hari kiamat Abu Bakar dan Umar akan berdiri di antara dua Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihissalam. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagai ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Yang dimaksud peringatan yang penuh hikmah di sini adalah Al-Quran itu sendiri. Pemirsa, sekian tafsir Jalalain kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita. Sekian, wallahu a'lam bishawab.